Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Miss Esther dalam pembelajaran IPS. Jika sebelumnya kita sudah belajar subtema 1, hari ini kita akan belajar tema 5 subtema 2, yaitu perjuanganku, kebanggaanku. Kita akan belajar bersama dari 5 orang tokoh. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah mengidentifikasi kerajaan Hindu dan atau Buddha dan atau Islam di lingkungan daerah setempat serta pengaruhnya pada kehidupan masyarakat masa kini. Tokoh pertama yaitu Sultan Ba'abullah. Pasti anak-anak ingat siapa itu Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai dengan 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Qairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Ba'abullah marah sekali dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Ba'abullah melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk bekerja sama mengusir penjajah. Oleh karena tindakan persekutuan ini, Sultan Ba'abullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau. Kesultanan Ternate memiliki beberapa peninggalan sejarah seperti Masjid Ternate, makam Sultan Ba'abullah, dan benteng kerajaan Ternate. Tokoh kedua yang kita pelajari adalah Sultan Agung. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram berhasil mencapai puncak kejayaannya. Dengan daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa, yaitu di Kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan. Kenapa anak-anak? Karena penjajah merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Nah, anak-anak, terlihat 2 buah gambar di sebelah kanan ya. Itu merupakan peninggalan Kerajaan Mataram, yaitu Pasar Legi Kota Gede dan Masjid Kota Gede. Masih ada satu peninggalan lagi, yaitu makam-makam raja. Berikutnya yaitu Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro merupakan seorang Raja Mataram. Beliau adalah putra sulung Hamengkubuwono III, seorang raja dari Kerajaan Mataram di Yogyakarta. Sejak kecil, Pangeran Diponegoro sudah mempelajari ilmu agama dan ilmu bela diri. Ia juga dikenal sebagai pemuda yang baik dan rendah hati. Nah, anak-anak, pada tahun 1825 terjadilah perang yang dinamakan Perang Diponegoro, atau anak-anak bisa juga menyebutnya sebagai Perang Jawa. Perang Diponegoro berawal saat pihak Belanda memasang patok-patok di tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak tahan dengan sikap Belanda yang sewenang-wenang, yang seenaknya
tidak menghargai adat istiadat setempat. Semangat yang dikobarkan Pangeran Diponegoro meluas hingga ke wilayah Pacitan dan Tugu. Itu ada di Jawa Tengah, anak-anak. Dalam waktu singkat, masyarakat di sekitar Yogyakarta bergabung dengan Pangeran Diponegoro dalam pertempuran melawan Belanda. Tokoh berikutnya yaitu Insinyur Soekarno. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno? Pasti anak-anak sudah mengenal beliau. Ya, Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang saat ini kita kenal dengan nama Pancasila. Selain mengusulkan dasar negara Indonesia, Insinyur Soekarno juga merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan bersama dengan Muhammad Hatta. Kedua tokoh ini disebut sebagai Bapak Proklamator. Ketika Pak Karno berpidato, beliau bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Soekarno, atau yang lebih akrab dipanggil Bung Karno, menjadi tokoh penting anak-anak. Tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia internasional. Sikap kepahlawanan yang bisa kita teladani dari Pak Karno adalah pantang menyerah, berani, karismatik, dan cerdas. Tokoh terakhir yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh wanita, anak-anak. Luar biasa ya, seorang wanita tetapi ternyata juga berani berjuang. Raden Ajeng Kartini merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Perjuangan Raden Ajeng Kartini telah mengubah pola pikir masyarakat Indonesia tentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Beliau aktif menulis surat-surat kepada teman-temannya di Belanda. Isi surat tersebut menceritakan kisahnya selama ini dan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang dituliskan R.A. Kartini tersebut kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini yang ada di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April kita peringati sebagai Hari Kartini. Nah, anak-anak, itu tadi 5 tokoh yang kita pelajari di subtema 2. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.